Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Fitria Yuninda. Ibu merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di mana di video kali ini kita akan membahas mengenai bab keempat, yaitu materi virus, terutama peranan virus pada kehidupan. Yang pertama, ada peran virus dalam kehidupan. Tidak semua virus bersifat merugikan. Ada juga beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Dan ada juga virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit menular yang diderita oleh organisme, terutama pada tumbuhan, hewan, manusia, maupun organisme lainnya. Dan contoh virus yang dapat menguntungkan bagi manusia yaitu vaksin. Adapun beberapa contoh vaksin seperti vaksin polio, vaksin cacar, vaksin influenza, vaksin hepatitis, vaksin tetanus, vaksin campak, dan vaksin TBC. Dan ada pula beberapa vaksin lainnya, terutama vaksin untuk virus COVID-19. Vaksin merupakan zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Nah, vaksin ini mengandung bakteri, racun atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses ini sama saja disebut dengan imunisasi. Selanjutnya, virus yang merugikan makhluk hidup dan virus yang menyerang pada tumbuhan. Yang pertama, itu ada penyakit tungro pada padi. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit penting pada tanaman padi yang sering menjadi permasalahan para petani. Penyakit ini disebabkan oleh dua virus, yaitu RTSV dan RTBV yang ditularkan oleh urang hijau. Yang kedua yaitu penyakit kuning pada cabai. Penyakit ini disebabkan oleh virus Gemini, di mana gejalanya yaitu warna tulang daun berubah menjadi kuning terang, mulai dari daun-daun muda bagian pucuk tanaman berkembang menjadi warna kuning yang jelas. Tulang daun menebal dan daun mulai menggulung ke atas. Nah, virus ini akan ditularkan melalui serangga vektor kutu kebul, di mana kutu ini merupakan pembawa utama penyakit kuning pada cabai. Selanjutnya yaitu virus yang menyerang pada hewan. Yang pertama, ada virus rabies. Virus ini merupakan salah satu penyakit akibat virus yang ditularkan kepada manusia melalui air liur hewan yang terinfeksi virus rabies. Nah, contohnya yaitu ada hewan anjing, kucing, kera atau monyet, dan rakun. Yang kedua yaitu penyakit tetelo. Penyakit Newcastle disease atau ND biasa dikenal dengan penyakit tetelo, bukan merupakan penyakit asing di industri peternakan unggas. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular akut yang menyerang ayam dan jenis unggas lainnya dengan gejala gangguan pernapasan, pencernaan, dan syaraf. Selanjutnya yaitu virus yang menyerang pada manusia. Yang pertama ada influenza. Influenza adalah infeksi virus yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita influenza akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, dan batuk. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau TBC. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular yang menyebabkan masalah kesehatan terbesar kedua di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh basil dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sendiri
dapat menyerang bagian tubuh manapun, tetapi yang tersering dan paling umum adalah infeksi tuberkulosis pada paru-paru. Yang ketiga yaitu HIV. HIV adalah virus yang merusak sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh dan menyerang sel darah putih yang menyebabkan penyakit AIDS. Virus ini juga menyerang sel limfosit T4 yang berfungsi untuk mengatur imunitas tubuh. Hingga kini belum ada metode pengobatan yang bisa digunakan untuk menyembuhkan HIV karena HIV mudah mengalami mutasi sehingga sulit untuk dibuatkan vaksin. Yang keempat yaitu COVID-19. Dikutip dari kompas.com, virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini adalah COVID-19. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona ini merupakan jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi virus ini disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Cara virus corona menyebar. Penyakit ini menyebar selama kontak dekat, seringkali oleh tetesan kecil yang dihasilkan selama batuk, bersin, atau berbicara. Tetesan ditularkan dan menyebabkan infeksi baru ketika dihirup oleh orang-orang dalam kontak dekat. Mereka diproduksi selama bernafas, namun karena mereka relatif berat, maka biasanya jatuh ke tanah atau ke permukaan, sehingga manusia dapat menyentuh mereka dan tidak sengaja menyentuh wajah, mulut, ataupun hidung. Adapun gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada umumnya ada 3 gejala, seperti demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, sesak nafas. Tetapi selain itu ada gejala seperti kehilangan indera perasa dan pencium, kelelahan fisik, kelelahan mental, kehilangan nafsu makan, sakit perut dan diare, hingga mata memerah. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Yang kedua, upaya pencegahan berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus. Cara penyebaran virus. Penularan yang disebabkan virus dapat melalui beberapa cara, yaitu penularan langsung dari orang ke orang melalui kontak langsung atau melalui peralatan yang digunakan, contohnya influenza, HIV, campak, dan cacar. Penularan melalui saluran pencernaan, makanan dan minuman, contohnya enterovirus dan hepatitis. Selanjutnya, penularan melalui vektor hewan, seperti contohnya yaitu virus rabies oleh anjing dan kucing, serta flu babi oleh hewan babi. Upaya pencegahan penyebaran virus HIV atau AIDS.
Contohnya yaitu tidak melakukan free sex atau seks bebas, tidak melakukan gonta-ganti pasang untuk berhubungan badan, dan yang terakhir yaitu tidak menggunakan pengaman atau kontrasepsi. Peran remaja dalam pencegahan penyebaran virus HIV. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tidak melakukan pornografi ataupun pornografi, lalu tidak melaksanakan hubungan di luar nikah atau hubungan terlarang, dan mencari informasi yang selengkap mungkin mengenai HIV atau AIDS. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.